Dewa Medis. Selamat, Tuan Lin Zixing. Rizal, juara umum. Juara 3 kali beruntun Piala Dewa Medis. Selamat, Tuan Lin Zixing, juara dunia lagi. Juara 3 kali beruntun Piala Dewa Medis. Ini Direktur RS Harmony. Perwakilan Singke Pharma dan Ketua Asosiasi Medis Dunia ingin bekerja sama. Bekerja sama-sama. Dewa Medis hanya fokus pada penyembuhan. Menyelami misteri medis, tak ingin bermitra. Saya rela menyerahkan posisi ketua. Apa yang hebat tentang jabatan Presiden Asosiasi Medis saya? Saya dari Singke Farmasi bersedia menawarkan biaya dukungan iklan 1 menit untuk Dewa Medis. Saya tidak setuju. Saya bayar lebih. Aku ingin nomor ini. Saya mau berobat. Tadi ada kejadian di lokasi. Kekaguman pada Dewa Medis benar-benar luar biasa. Dewa pengobatan datang. Dewa pengobatan. 13. 13. 13. Mana Dewa pengobatan? Dewa pengobatan hilang. Kabar mengejutkan. Usai kompetisi pengobatan dunia, Lin Zixing menghilang misterius. Kakak senior. Pelajari dulu teori dasar obat dengan benar. Jangan terlalu fokus pada teori kedokteran yang rumit setiap hari. Tidak malukah kau? Jenius. Setahun di sini tak ada yang dikuasai. Masa lulus ujian kepemimpinan klinik? Purasa. Fokuslah pada meracik obat dulu. Anatomi manusia. Sok tinggi. Kau pikir semua bisa ahli seperti dewa pengobatan? Entah di mana. Dewa pengobatan sekarang di mana? Semoga bisa dibimbing. Betapa indahnya. Tolong. Anak saya demam tinggi. Suhu tubuhnya tidak turun-turun. Ini resepnya. Tolong siapkan obat, kondisi anak saya darurat. Baik, jangan khawatir. Langsung saya urus. Tepat sekali. Cepat sekali. Rebus pagi sore, jangan lupa. Jangan kena angin. Terima kasih. Dasar bodoh. Bisa selesai dalam waktu singkat seperti ini. Takarannya tepat. Cepat, bantuan! Pak, kenapa buru-buru? Cari 2 orang. Teman ketua Wang segera tiba. Kondisinya sangat berbahaya. Di mana staf klinik kita? Staf klinik semua ikut Nyonya Muda ke konferensi akademik. Hanya tersisa kita bertiga. Bagaimana ini? Pasien penting ketua Wang dari Asosiasi Medis Daxia, orang kaya atau bangsawan. Dia datang khusus demi nama baik klinik Jishi kita. Jangan sampai terlambat. Ini bisa merugikan nama baik klinik Jishi kita. Ada cara. Ayah. Guru, biarkan asing saja yang mencoba. Dia magang di sini kurang dari setahun. Baru belajar dasar-dasarnya saja. Apa dia mampu? Tepat takarannya. Wah, cepat dan akurat. Biar saja dia coba.
Lagi pula memang tidak ada orang lain di klinik. Ketua Wang itu bukan orang yang mudah dihadapi. Dia datang berobat ke klinik GC kita, pasti bukan penyakit biasa. Biarkan saja. Jangan rusak reputasi kita. Cepat, pasien akan segera tiba. Kalian dengarkan baik-baik. Gejala, pusing, bibir keunguan, mata pucat. Kejang, lemas. Segera. Racik obat. Saya yang tangani, guru. Tenang saja. Aku teliti resep klasik. Kalian berdua siapkan ramuan. Kau sambut mereka di pintu. Jabuan, kau pikir guru memberi tugas penting ini karena menghargaimu? Semua sedang ikut konferensi akademik hari ini. Kalau kau gagal dan menyeretku, kau akan kuhajar. Jangan mengintip. Gejalanya sesuai penjelasan guru, pusing di tahap kritis, harus pakai sanki, pasti danggui. Kejang, pasti bubuk empedu sapi. Lemah tubuh, gunakan. Sanki, danggui, bubuk empedu, astragalus. Astragalus mirip peony putih, tapi efek astringan menghambat aliran kidara, terutama saat defisiensi kidara dengan stagnasi. Tak boleh digunakan kesalahan umum dokter. Guru, ramuan siap. Mereka hampir tiba. Tak sempat. Ayo cepat. Rebus ramuan dan segera kemari. Loh, itu. Fang Wu, apa yang kau lakukan? Vino, baru setahun di sini, mungkin tak kenal bahan dasar. Obati flu biasa masih boleh, tapi ini nyawa teman Tuan Wang. Jika terjadi kesalahan, siapa yang berani bertanggung jawab? Waktunya mepet. Adu kata. Tuan Chen! Tuan Chen! Kok bisa begini? Ini peony putih. Apa? Peony putih? Xiao Yichen. Tak tahukah peony putih menghambat aliran energi? Apalagi untuk Tuan Chen yang lemah sangat berbahaya. Kalian ingin membunuh Tuan Chen? Kenapa pakai peony putih? Aku. Ya, dia. Dia suruh ambil peony putih. Kamu. Andai dewa pengobatan tak pernah berobat di klinikmu, aku takkan datang ke Jisitang. Tak kuduga. Klinik Jishi bisa berubah seperti ini. Xiao Yichen. Kau sadar pentingnya hari ini? Ini menyangkut Tuan Chen. Investasi di bidang medis Daxia. Tuan Chen, orang terkaya dunia. Jika terjadi apa-apa pada Tuan Chen di klinik Jishi, bukan cuma klinikmu yang rugi. Ini juga mencoreng nama dunia medis Daxia. Apa maksud ini? Tuan Chen, silakan. Tolong, Tuan Chen. Xiao Yichen. Jika Tuan Chen celaka di Jisitang, kalian semua akan kubunuh.
Lim Jixing, mau apa? Bersiaplah. Kita semua bersalah. Jangan coba kabur. Waktu hampir habis. Kalau tak mau jisitan, ini sudah akhirnya lepaskan tanganmu. Sudah terlambat. Situasi tak bisa diperbaiki. Mencoba obat yang salah. Percaya dia. Panggu. Biarkan dia. Pasien. Doakan Tuan Chen selamat. Jika tidak, aku bakar habis. Bakar Jisitang. Hanya tersisa 1 menit. Dengar. Cepat sekali siapkan obat dan rebusannya. Yakin ini berhasil. Ini bukan perkara kecil. Kamu yakin tidak ada masalah? Berhenti! Ayo, Direktur Du. Apa maksudmu ini? Menurut saya, orang ini hanya magang tak dikenal di klinik Jishi. Fang Wu, murid utama Direktur Xiao saja salah resep. Bagaimana mungkin kita percaya magang yang baru setahun di Jishi? Ketua Wang. Mereka jelas bermain-main dengan nyawa Tuan Chen. Xiao Yichen. Sebenarnya apa maksudmu, Ketua? Kami tidak sengaja. Ingin segera memperbaiki, tapi dia... Aku mengerti. Rupanya klinik Jishimu tak sehebat itu. Urusan hidup mati malah kau anggap remeh. Mengobati rakyat, ini memang tanggung jawab Jisitang. Kalian malah cari alasan. Sekarang muncul masalah, segera berikan saya solusi. Lihat, waktu hampir habis, tinggal 30 detik. Ketua Wang. Menurutku, Jisitang tidak sepintar yang digembar-gemborkan. Setelah kulihat hari ini, cuma kumpulan tabib rendahan. Kalau soal keahlian sejati, lihatlah ya Wang Ge. 3 ini, kusewa dengan harga mahal. Ahli medis ternama yang menjaga ya Wang Ge. Jisitang sudah 100 tambah tahun di Dacia, reputasi tinggi. Kau malah menghina ilmu pengobatan kami. Apa maksudmu? Berhenti berdebat. Aku hampir mati. Tak peduli ya Wang Ji atau Jisitang. Asal nyawaku bisa diselamatkan. Ku beri segini. Bantu ia ke puncak medis dunia. Direktur Xiao. Ini obat yang baru saja direbus oleh Jisitang. Berani minum dan tidak ada masalah. Baru aku percaya kau mampu. Ini dibuat oleh magang dari Jisitang loh. Masih berani? Kau sendiri takut berani berikan ke Tuan Chen? Katanya ini obat penyelamat nyawa. Menurutku, kau ingin bunuh Tuan Chen? Apa maksudmu? Kenapa emosi? Atau mau kau minum? Tidak apa. Salahkan. Direktur Xiao, kalau berani minum ramuan ini hari ini, kamu bisa buktikan ketidakbermu. Tidak berniat celakai Tuan Chen. Jika tidak berani, bukti kau berpikir gelap. Jika kau tidak habiskan ramuan ini, maka Jisitang tidak ada gunanya lagi untuk terus bertahan di dunia pengobatan. Aku minum. Bubu, jangan diminum. Bisa saja dia menyelipkan sesuatu di dalam ramuan ini. Bagaimana jika klinik ini warisan nenek moyang? Jangan sampai kusia-siakan ramuan ini. Aku yang minum. Bubu,
Ramuan ini tidak boleh diminum. Mereka sengaja menghinamu dan ingin melihatmu malu. Benar, jangan minum, Pak Kurator. Bubuk. Itu. Anna, apa ini rasanya? Tubuhku sudah keracunan dari uji obat. Tapi sekarang, tubuh terasa segar dan lancar. Obat sakti. Sungguh obat sakti. Yo. Kurator Xiao, aktingmu bagus sekali. Wajahmu penuh pura-pura kesakitan. Ini kelihatan baik-baik saja. Santai saja. Ini seluruh mangkuk penuh racun. Tak ada yang merebut. Haha. Tak kusangka. Kurator Xiao selama ini merasa sebagai kepala Jishitang, tapi aktingnya juga top. Tatanya, konon Direktur Xiao candu berat. Dasar bandar narkoba. Racun aja nggak mempan. Kalau emang jago obat, penyakitmu kok nggak sembuh? Klinik Jishitang ini, ahlinya pada hebat-hebat ya. Pak Ketua, nyawa Tuan Chen tinggal sedikit. Aku sudah sewa 3 dewa pengobatan. Dengan pengobatan mereka, pasti langsung sembuh. Bonusnya, biarkan anggota Jishitang menyaksikan apa itu keahlian sejati. Ilmu asli. Oh, asal Pak Direktur bisa obati penyakitku. Berapapun biayanya, aku bayar. Penyakit aneh Tuan Chen tak bisa disembuhkan. Meski sudah berkeliling dunia. Jika Anda bisa menyembuhkannya, ajukan saja syarat apapun. Ketua Wang, saya hanya minta Satu hal kecil. Saya mau rumah obat raja. Gantikan Jishitang. Dan lenyapkan mereka Sepenuhnya. pasang nama rumah obat raja di spot terdepan. Konferensi. Posisi. Apa katamu? Tidak masalah. Tidak masalah. Asal Direktur Du sembuhkan penyakit anehku. Aku rela. Uang 10 miliar tadi. Siapa yang mau? 100 miliar. Baik, Direktur Du. Asal kau sembuhkan penyakit aneh Tuan Chen. Posisi Direktur Jishitang. Aku bisa serahkan, tapi aku tidak setuju. Jishitang adalah warisan leluhur kami selama generasi. Takkan kuserahkan pada siapapun. Ketua Wang, kumohon beri kami satu kesempatan membuktikan diri. Jishitangku, tantang ya Wang Ye. Tantangan hidup mati. Pertarungan hidup mati. Bubu, guru, tolong jangan bertindak gegabah. Anjing tak bertuan. Berani tantang kami duel hidup mati? Urus saja, urus. Sudahlah. Siapapun bisa sembuhkan penyakit aneh Tuan Chen. Akan jadi direktur klinik Jishi. Rumah. Apa itu duel hidup mati, Tuan Chen? Duel hidup mati ini tantangan terkejam di dunia medis Daxia. Jika ada yang menantang, yang ditantang tak boleh menolak. Jika tantangan gagal, penantang harus potong kedua tangannya. Anda tak bisa lagi berpraktik sebagai dokter. Dan dikeluarkan dari Asosiasi Medis Dunia. Bos, lebih baik kita menyerah. Kalau klinik Jishitang hilang, kita bisa buka lagi. Tapi jika Anda kalah, kalau kalah,
karir medismu tamat. Benar, guru. Lebih baik kita menyerah. Berikan Jisi Tang pada mereka. Ketua Wang. Jika saya menang, Jisi Tang tetap milik kami. Benar. Baiklah. Curui Kun, berani terima. Xiao Hichen, aku sudah menduga kau akan lakukan ini. Untung aku sudah siap. Seperti diketahui, bagi dokter, stabilnya tangan adalah ujian pertama. Lomba ketahanan tangan. Uji ketahanan. Wakil peserta, silakan masuk. Dr. Kimura Masatomo tantang duel. Kimura Masatomo. Dialah yang sang ahli bedah Kimura Yachi, juara dunia bedah 3 kali. Sehebat apa ya Mamura Masahi ini? Kimura Masatomo, juara dunia 3 kali. Tangannya. Sepresisi mesin yang canggih. Dunia katakan, Berkat dia, ilmu bedah Jepang melonjak 50 tahun. Kemampuannya belum tertinggi, tapi presisi tangannya tak tertandingi. Namun, jika stabil, dia klaim kedua. Tidak ada yang berani klaim pertama. Lalu bagaimana? Hari ini para senior pergi ke konferensi akademik, juniornya tidak berani ikut lomba. Hanya senior Li Fangwu dan Anda. Dibanding Kimura Masatomo. Masaki Kimura memang hebat. Tapi stabilitas tanganku, aku belum pernah takut pada siapapun. Kemampuanku cukup untuk 3 besar di Daxia. Bobo, biarkan aku ikut. Babak pertama. Baiklah. Kau bukan lawannya. Bobo, saat ini hanya saya yang bisa mewakili Anda. Kondisi Anda tidak memungkinkan untuk pertandingan ini. Jangan ragu lagi. Seperti pepatah kuno, bijaklah memilih situasi. Jika tak ada yang berani bertanding, lebih baik menyerah saja. Biar saya yang lawan Kimura Masataka. Apa? Kau yang maju. Kamu cuma tukang obat. Berani-beraninya mendahului senior. Lin Zixing baru selesai pelatihan. Cara ia meracik obat Yang presisi tanpa kesalahan. tangannya sangat stabil. Sedangkan Fang Wu emosi panas. Jika Fang Wu bertanding, lama-lama akan panik sendiri. Bisa kalah dari Kimura Masataka. Pertarungan mati bukan mainan. Dengan senior, Jishi masih bisa diselamatkan. Kau magang yang bahkan belum pernah pegang pisau bedah, ini kan tidak masuk akal. Izinkan dia. Aku temani. Karakternya tenang bagai air. Aura ketenangannya tak tergambarkan. Hanya dia yang layak memegang skalpel. Aku mengerti. Kepala museum sengaja mengorbankan asing. Ronde pertama mustahil dimenangkan. Lebih baik simpan kartu ASI senior. Aku Kimura Masatomo, juara dunia bedah 3 kali. Latar belakangmu, perkenalkan. Hamba. Magang di Jisitang. Yes, magan. Klinik Jishi ini benar-benar keterlaluan. Aku dokter iblis suci. Kamu mengirim magang untuk melawanku. Benar-benar bodoh. Xiao Hichen. Tampaknya Jisi tidak punya ahli lagi. Membran telur rapuh. Ujian dokter kupas cangkang telur dalam waktu ditentukan. Dalam menilai seorang dokter layak atau tidak. Saraf dan pembuluh darah calon anak ayam. Tidak boleh melukai selaput luar. 1 menit. Syukur tak maju. Kau akan malu. Murai, nanti kau akan lihat bagaimana kau malu-maluan. Ayo mulai.
Kamu akan melihat teknik sejatiku sebagai dokter setan. Putaran pertama. Mulai sekarang. Telur matang bisa dimengerti. Ini telur mentah. Harus dikupas tanpa merusak membran. Ini seperti cerita pukul 10 malam lewat 1 menit. Xiao Yichen. Lebih baik menyerah. Lebih baik menyerah saja sekarang. Hahaha. Menurutku. Dasar tidak berguna. Benar-benar mempermalukan klinik kita. Seperti anak kecil. Pergi sana. Meskipun sudah tahu kalau Kimura sangat hebat, tidak menyangka dia sehebat ini. Inikah kekuatan absolut Kimura? Tampaknya memang begitu. Aku tertinggal jauh sekali darinya. Telur mentah ini dikupas Kimura dengan sempurna. Masih mempertahankan bentuk anak ayamnya, sungguh menakjubkan. Dasar tidak berguna, mungkin dia memang tidak bisa. Teknik Kimura masa harus sempurna. Meski dia bisa buat yang sama. Kita sudah kalah waktu. Astaga, waktunya hampir habis. Dia belum mulai bertindak, kita pasti kalah. Nah, Xiao Yichen, nyerah saja. Magang kalian ini belum mulai. Hanya tersisa 20 detik. Tidak. Pak Chen, lihat. Hai. Lin Zixing, kamu gila. Tahukah kamu ini pertandingan apa? Berani sekali kau tukar telur. Apa? Tukar telur. Lihat ini, apakah ini telur yang baru saja dia jahit? Tidak mungkin sempurna. Tanpa cacat sama sekali. Nere, jika ini benar telur yang baru saja dia jahit, kekuatannya benar-benar menakutkan. Tidak mungkin. Memperbaiki lebih sulit. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Telur mentah beku sebulan ini ternyata menetas. Tidak mungkin. Ini pasti trik licik yang dia gunakan. Tidak mungkin. Seumur hidup jadi dokter, belum pernah kulihat telur mentah dijahit. Bahkan bisa menetas. Tidak. Ini lomba ketelitian tangan. Cara dia melakukan ini tidak sah. Mengapa tidak sah? Dokter sejati tetap tenang dalam segala situasi. Dalam situasi apapun. Sedikit salah, hasilnya fatal. Untuk mencapainya, selaput telur harus sempurna. Tak ada yang lebih stabil darinya. Tak ada tangan lebih mantap. Sekarang saya umumkan hasil ronde pertama. Klinik Jishitang. Welas ASI pengobatan.
Jangan main-main dengan nyawa. Menang satu ronde dari Dokter Iblis, itu luar biasa. Waiting, kau hebat. Kau ngapain? Kita kalah dari seorang magang. Memalukan pavilion Raja Obat. Xiao Yichen, kalian hanya dibiarkan menang dengan keberuntungan di 2 babak pertama. Di ronde selanjutnya, kami akan menghancurkan kalian. Ronde kedua, netralkan 5 racun. 5 racun. Tunggu. Ketua Wang. Apa maksud 5 racun ini? 5 racun ini merujuk pada 5 racun alami di dunia. 5 makhluk paling mematikan. Tugasmu adalah menetralkan racun dalam tubuh. Jika gagal tepat waktu, kematianlah akibatnya. Baik. Uji rakun. Uji pemahaman racun dokter. Untuk mencegah kecurangan, ujian ini melibatkan 5 racun utama yang ditutup kain hitam. Pilih satu. Lalu biarkan ia menggigitmu. Tergigit oleh hewan berbisa, lalu netralkan racunnya sebelum waktu habis. Tanpa melihat, kau tak tahu racun mana yang menggigit. Sangat berbahaya. Benar, ini menguji kemampuan dokter dalam memahami racun dan menyelamatkan diri. Nona Tang, uji racun kali ini, kami pasrah padamu. Tenang saja. Babak selanjutnya. Mereka pasti kalah. Teknik jahitanmu. Kau benar-benar mengesankan. Sayangnya babak selanjutnya. Kau takkan seberuntung tadi. Direktur, siapa perempuan ini? Dia masih muda. Dia praktik di apotek Raja Obat. Keahliannya sangat dalam. Jangan diremehkan. Tenang, meskipun keahliannya dalam, belum tentu bisa mengalahkan kakak senior kita. Di antara generasi sebaya di Jishi Hall, senior kakak dikenal sebagai Raja Racun Jiangcheng. Kalian malah mengirim seorang perempuan untuk melawanku. Benar-benar cari mati. Perempuan ini tidak biasa. Jangan anggap enteng. Jangan sombong hanya karena tadi menang. Perhatikan babak selanjutnya dengan baik. Baik-baik. Cie! Jangan. Bahaya. Kau ingin mengajariku? Aku tetap pilih, biarpun kau larang. Buka kain hitam di atas toples di depan kalian. Babus. Katak paling ringan dari 5 racun. Ini raja segala racun. Bukan katak biasa. Gigitannya mematikan. Sekali gigit langsung mati. Jangan bohong. Ketua Wang, mulai. Kenapa dia tidak apa-apa? Dia ahli pengobatan terakhir suku Miao. Apa?
Tunggu. Oh, dia menyerap racun ular kobra ke tubuhnya sendiri. Ketua Wang, langsung putuskan hasil pertandingan ronde ini. Ya sudah. Luar biasa. Lihat baik-baik, bodoh. Inilah ilmu pengobatan sejati. Aduh, racun katak panah itu aktif karena tidak dinetralisir di tubuhnya. Jangan bergerak. Tidak main. Ditelan. Dia suka aku. Kakak senior, apa terjadi? Tak sampai semenit lagi racun akan merenggut nyawanya. Pertandingan ini, klinik Jisitang menyerah di ronde kedua. Klinik Jisitang. Nona Tang, sebagai ahli waris pengobatan Miao, pasti bisa menyelamatkan murid. Mohon, selamatkan dia. Walau aku keturunan Miao, racun hutan hujan ini tak ada obatnya. Uruslah jenazahnya. Racun ini memang sulit, tapi bukan mustahil disembuhkan. Oh, kau bisa menyembuhkannya. Sialan! Pau, apa maksudmu ini? Tak kusangka, kau tega menyakitinya hanya karena dia mengeluh. Lihatlah, racun di lengannya teratasi. Mustahil racun teratasi cuma dengan energi dalam. Bu, racun dalam tubuhmu bagaimana teratasi? Bu, itu cuma gejala racun dan obat saling melawan dalam tubuhku. Guru, kita pasti menang di ronde kedua ini. Kakak senior. Fala. Gara-gara kau, kita sudah pasti menang kalau kau tidak ikut campur. Winda. Apa hubungan asing dengan kekalahanku? Lagi pula, tadi dia yang menyelamatkan nyawamu. Bobo, sudah saatnya kau berhenti membela orang tak berguna itu. Guru, jangan khawatir. Aku akan menang di ronde selanjutnya babak ketiga. Biar aku yang maju. Kamu saja. Kau meremehkanku. Tak mungkin menang. Siapapun yang maju sudah pasti kalah. Babak ketiga dimulai. Tolong! Tolong, selamatkan mereka. Apa yang terjadi? Anakku kecelakaan. Mereka kritis. Cepat bawa masuk. Tulangnya hancur semua. Nyawanya dalam bahaya. Gawat darurat. Selamatkan dulu. Baik. Tidak boleh. Mau selamatkan? Pertarungan harus selesai dulu. Bubu, pertarungan belum selesai. Kalau kita mundur, selamatkan pasien. Klinik Jisitang hancur. Dokter harus main-main dengan nyawa pasien. Kau memalukan gelar dokter. Sudah, berhenti ribut. Kita semua di sini adalah dokter. Dokter harus berhati baik. Pemuda ini benar, mengobati pasien memang tugas utama kalian. Babak ketiga ini, siapa yang menjamin? Selamatkan pasien dan sembuhkan tercepat. Dialah. Pemenang duel hidup mati ini. Terimalah. Maka demi menghormati Allah, Ketua Wang, Yao Wang gak akan beri toleransi hari ini. Xiao Yichen, ronde ini berani. Terima. Mana ada yang tak berani? Master Bai, babak terakhir ini, Anda andalan kami.
Itu dia. Usai dewa pengobatan lenyap misterius, dialah bintang baru dunia medis Tiongkok. Benar. Inilah Master Bai, murid dewa pengobatan. Murid terakhirku. Kapan aku punya murid? Kapan aku punya? Tak berdaya. Ku bayar separuh harta demi datangkan dia dari ibu kota. Xiao Yichen, lebih baik kau menyerah. Kenal aku. Murid dewa pengobatan biasa. Dewa pengobatan datang. Tetap tak gentar. Jangan kurang ajar. Sudah lama dengar reputasinya. Pasti menang. Sungguh kehormatan. Bersaing dengan murid dewa pengobatan. Kalah pun tak menyesal. Dibandingkan denganku, kehormatan langka. Untuk kau. Ketua Wang, mulai. Baik, Xiao Yichen, turunkan orangmu sekarang. Ayo mulai. Mari kita mulai. Aku akan hinakan murid dewa pengobatan di depan semua orang. Tunggu, asing. Ronde terakhir kau yang hadapi. Bobo. Kau benar-benar akan pilih dia. Kalau begitu, sama saja kita menyerah. Ini keputusanku untuk pilih asing. Aku tanggung jawab. Asing. Tenang. Babak ketiga. Dimulai. Aku tidak salah lihat. Dia menepuk pasien dengan patah tulang seluruh tubuh. Teknik tulang gaib yang langka. Tingkat kesulitan dan bahayanya sangat tinggi. Tak terbayangkan. Lagi pula, jika berhasil, pasien akan sembuh total luar biasa. Masih ada keajaiban. Di klinikku. Apa yang dia lakukan? Ini menyambung tulang atau memijat? Xiao Yichen, magangmu cukup pintar melihat guru Bai memperbaiki tulang dari jarak jauh. Meniru teknik Master Bai. Hanya saja, klinik Jishi dipermalukan reputasi ratusan tahun hancur hari ini. Pemulihan tubuh. Teknik rahasia dewa pengobatan. Pemulihan tubuh. Apa itu pemulihan tubuh terpotong? Sonon, pasien yang menjalani pemulihan tubuh terpotong. Sembuh dari segala penyakit. Bahkan terlahir kembali. Lebih dari pengobatan biasa. Melainkan, ilmu gaib menghidupkan kembali. Lin Sixing, kau sedang apa? Penyambungan tulang jarak jauh. Jangan nekat. Dengan keterampilanmu, mustahil menguasainya tanpa puluhan tahun latihan. Ketua Wang, pasiennya sudah sembuh. Siapa menang? Sudah jelas. Bayo, hasil babak ketiga. Yao Wang Ge menang. Mulai hari ini, klinik Ji Shitang milik Direktur Du. Direktur Xiao, segera serahkan hak pengelolaan Ji Shitang. Potong tanganmu. Jangan praktik lagi. Apa? Direktur Xiao. Xiao Yichen. Ini kan bukan salahku. Aku Xiao Yichen. Terima nasib. Ata. Kok bisa? Dia kenapa? Bahaya.
Untuk mengejar kecepatan, kau lewatkan 1 titik dari 720 persendiannya. Darahnya terbalik. Meridiannya hancur total, akan mati dalam 10 detik. Mati. Putriku, bangunlah. Bukan seperti ini bukan urusanku. Ceroboh! Kalian berdua, aku adalah pemilik klinik terkenal dan paling bergengsi di Daxia. Ternyata, gagal selamatkan orang. Belum sampai tahap tak tertolongkan. Masih bisa diselamatkan. Mustahil hidupkan mayat. Hidupkan yang mati. Ubah takdir. Pernah ajaib. Balikan yin yang. Gerbang kegelapan terbuka. Transformasi surgawi. Arwah, hidup kembali. Arwah, hidup kembali. Di saat seperti ini, Hasan masih coba menipu dengan trik. Tiba-tiba ada angin dari mana? Terima kasih. Terima kasih. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu memang orang yang sudah mati. Nyatanya, Benar-benar berhasil dibangkitkan. Keajaiban dunia medis. Sungguh tidak masuk akal. Apa yang dia lakukan sampai bisa menyembuhkan? Ternyata teknik menghidupkan orang mati dewa pengobatan memang ada. Tak disangka bisa melihatnya langsung. Jangan-jangan dia adalah dewa pengobatan. tidak mungkin. Dewa pengobatan. Akhirnya bertemu dewa yang selalu kukagumi. Jadikan aku muridmu. Tidak tahu malu. Ternyata hanya pemalsu. Masih berani meminta jadi murid medis dewa. Dewa pengobatan. Jadikan aku murid. Aku pastikan kau tak akan kecewa. Semua bisa jadi dewa pengobatan. Yang senior, terhormat. Maupun yang tak dikenal. Tabib biasa. Menyembuhkan sakit. Menyelamatkan jiwa. Dengan tekun dan setia. Memegang teguh etika. Semua bisa menjadi dewa pengobatan. Aku tak sangka. Reputasi yang diidamkan banyak orang. Di mata dewa pengobatan, begitu tidak berarti. Sejak kecil belajar obat. Demi meraih ketenaran. Agar kelak bisa melayani sang dewa pengobatan. Tak kusangka sang dewa ada di sekitarku. Tapi aku tak sadar. Malah sombong sebagai senior terus menentangnya. Aku sungguh tak tahu diri. Kubumkan, uji ketiga dimenang. Di klinik Jishi. Hasil pertandingan tadi dinyatakan batal. Ketua Wang. Ini sudah diputuskan. Tidak bisa berubah-ubah. Guru Ikun, tanpa dewa pengobatan, nama burukmu akan terus dikenang sepanjang masa. Setelah 3 babak ini, mengajariku banyak hal. Tabah harus bermoral, Durui-kun. Jalani hidup baik. Kami berusaha keras. Hanya demi bertemu Anda suatu hari. Tak disangka. Kita lawan kawan sendiri. Dewa pengobatan, jadikan kami murid. Dewa pengobatan, jadikan kami murid. Dewa pengobatan, maafkan kami. Dewa pengobatan, Hilang.
Tahukah penyebab kematian guru kita? Kamu tahu, guru kita selama ini selalu sehat. Tapi saat itu tiba-tiba, baru sejenak lalu masih normal, tiba-tiba mulai muntah darah. Tidakkah ini aneh? Guru rutin minum obat herbal. Kok bisa tiba-tiba parah? Semua tes sudah dilakukan. Tidak ada kelainan. Tidak ada kelainan. Salah. Abu gurunya aneh. Lihat, abu jenazahnya hitam. Pasti ada banyak racun di tubuhnya semasa hidup. Tahukah kamu berapa banyak produsen obat dewa di Dacia? Penghasil obat sakti. Seperti Hua Sheng di Gunung Hua. Dan Ling Hang di Gunung Tai. Kenapa kamu tanya soal ini? Aku mencium aroma obat langit dalam abu jenazah. Jadi kematian guru pasti terkait dua perusahaan farmasi ini. Apa rencanamu? Oh ya, benar. Di Gunung Hua sedang ada konferensi akademik. Wan Rou sudah berangkat. Lebih baik ke Gunung Hua dulu, agar investigasi bisa saling mendukung. Klinik ini serahkan padaku. Aku berangkat hari ini menyelidiki. Apakah reaksi sampel normal? Sel E termodifikasi HCl berhasil dibuat, mulai pembersihan jaringan kanker. 10 tahun usaha. Ini penentu sukses atau gagal. Berhasil. A07 berhasil membasmi semua sel kanker. Nona, kau menaklukkan kanker. Kankermu bisa disembuhkan. Dalam 30 menit setelah injeksi, sel kanker sudah mati semua. Ini keajaiban dunia medis. Jika terjadi mutasi sel kanker, risiko reaksi berantai terbalik mempercepat penyebaran sel kanker. Tapi bisa sampai tahap ini, sudah mengesankan. A07 adalah obat target hasil penelitian 10 tahun. Mustahil ada kesalahan. Siapa yang menyuruhmu datang? Atas dasar apa kau di sini? Direktur Xiao yang menyuruhku. Kurator. Aku tak akan mempermasalahkan hal tadi. Tempat ini bukan untuk magang seperti kamu. Nona, ikut kami ke panggung. Naik panggung bersama kami. Jangan berkeliaran. Diam di atas panggung. Jangan membuka mulut kecuali ditanya. Para tuan dan nyonya, selamat datang para elit medis di konferensi akademik ini. Kepala museum, lihat! Itu nona muda dan kawanannya. Benar juga. Tak disangka Nona Xiao yang mengidap kanker tetap memimpin tim. Sungguh mengagumkan. Saya undang kalian hari ini karena kami mencapai terobosan besar melawan kanker. Tidak mungkin. Sama sekali tak mungkin. Dulu saya meneliti kanker 20 tahun tapi gagal. Bagaimana kau bisa temukan obat kanker? Direktur Wang, saya gagal menjalankan tugas. Obat. Kau benar-benar sampah. Tak mengejutkan sama sekali. Aku habiskan 30 juta. Dan begini hasilnya. Kau bilang rumah obat rajamu termasyur dan sempurna. Kau benar-benar membuka mataku. Direktur Wang. Aku juga tidak tahu. Sedang dalam krisis global besar. Pak Wang, lebih baik kita hentikan saja. Apa-apaan ini? Astaga, haus banget. Orang tua itu mengusirku dari klinik. Orang tua itu sudah masuk neraka. Sekarang giliran putrimu. Sudah mati. Sekarang. Ponyo. Bisa kamu buktikan? Bisa kamu buktikan?
Obatmu benar. Aku dokter senior. Luar biasa. Aduh, tenang dulu. Dia sakit kanker. Pasti tidak akan main-main dengan masalah ini. Hebat sekali. Obat ajaib ini bisa bunuh 99% sel kanker dalam tubuh dalam setengah jam. Baik. Memang pantas jadi putri Xiao Yichen. Kau mewarisi gaya ayahmu dulu. Jika ini nyata, sistem anti kanker saat ini pasti terguncang. Benar, Direktur Wang. Nona Xiao, lihat. Kau sudah lihat sikap dua senior tadi. Hari ini, kamu hanya perlu meminum ini. Saya akan akui keampuhan obatmu. Bayu, kalian semua tak percaya, aku buktikan sendiri. Dalam obat, sudah aku campurkan dosis mematikan. Xiao Hichen, kau akan segera lihat putrimu mati hidup-hidup di depan matamu. 12. Jangan minum obat ini, kau bisa tewas. Kau cuma magang, jangan ikut campur. Kenali posisimu sendiri. Diam. Ini mengandung racun mematikan. Kau akan mati. Akan kulihat. Bagaimana kau mati? Betul. Sebenarnya kau mau apa? Aku menyelamatkanmu. Diam! Segala usaha dan segalanya. Kau hancurkan. Kenapa kau merusaknya? Nyonya muda meneliti obat ini bertahun-tahun. Wan Rou berani memukul dewa pengobatan. Dia itu dewa pengobatan. Nyonya muda langsung main tangan, padahal kau hanya pandai berbicara saja. Berkedip. Tuan Chen, Anda sudah pergi kan? Kaki Anda, bagaimana bisa pulih? Panggil dewa pengobatan, aku ingin ucapkan terima kasih. Obat ini harus Anda minum. Tianxian tak berwarna berbau, racun mematikan. Bagaimana dia bisa tahu? Jangan-jangan dia membohongiku. Konferensi medis hari ini, mana mungkin ada yang meracuni? Membahayakan dokter bagi Tiongkok? Dokter hebat ini, kau hanya berbuat kacau. Aku tidak berkacau. Karena yang memasukkan Tianxian ke obat ini. Ya Anda, Direktur Wang. Kau asal bicara. Aku dan Nona Xiao tak bermusuhan. Kau tuduh aku meracuni Nona Xiao. Apa buktimu? Tianxian obat dikontrol asosiasi medis. Sangat sulit didapat orang biasa. Separuh obat ini bahan langka. Sebagai sponsor Direktur Wang, motif Anda terbesar. Ini tuduhan tanpa dasar. Aku akan menghukummu. Penjaga. Patahkan kakinya. Tolong keluarkan dia. Itu. Siapa berani sentuh dewa pengobatan? Siapa berani sentuh dokter? Bibalabak. Apa itu? Oke. Wang Zongtian, kau berani. Bukan Pak Chen. Dia terus membuat masalah. Tak bisa diusir, sedang aku bersiap menanganinya. Kau berani lawan dewa pengobatan? Apa membahayakan? Ini game domestik. Dewa pengobatan. Dia dewa pengobatan? Dewa pengobatan. Akhirnya aku temukan Paduka. Tanpa Paduka, aku mungkin sudah tewas di klinik Jishi. Dasar bajingan. Segera berlutut, minta maaf pada dewa pengobatan. Dewa pengobatan, ampunilah aku. Andai ku kenal wibawa Paduka, 100 nyali pun takkan kuhina Paduka, brengsek. Mengapa kau Aku lakukan. Xiao Yichen. Dalam hal pengobatan, dulunya ku sombong lebih unggul. Aku hanya mencuri ilmu yang si tua itu ajarkan kepadamu. Dia usir aku dari klinik. Aku tak terima.
Jadi, sumpah akan kubuat kalian. Akan bayar. Rasakan akibatnya sekarang. Ada apa ini? Sudahlah. Bawa dia pergi. Bukan tinggal di sini. Benar kan? Poin kedua. Aku protes. Fata. Ye. Mulai sekarang, Ketua Asosiasi Akademik, Xiao Hichen. Aku protes. Bubu, tenanglah di alam baka. Sing. Wanro ini anak yang mengidap penyakit parah. Aku yakin kau bisa menyembuhkannya. Aku di sini bersujud padamu. Paman Guru, apa yang kamu lakukan lagi? Tanpa Anda katakan pun. Aku akan bantu. Kau, benarkah kau bisa menyembuhkanku? Begini, di sini terlalu ramai. Temui aku di loteng malam ini. Benarkah? Harus lepas baju. Benar. Ini satu-satunya cara memberantas sel kanker tuntas. Akan kubuka aliran selmu untuk mengungkap sel kanker. Kau harus menjaga ketenanganmu. Jangan sampai emosi bergejolak. Bisa picu perpecahan. Baik. Tunggu. Radu, bahuku terluka. Tolong perlahan. Baik. Tahan kuat. Tenang bawa damai. Tenang lancarkan. Tenang. Bawa kemenangan. Kau bilang. Kenapa bisa begini? Sing. Wanro bagaimana? Belum membaik. Jika terus begini, tak bertahan lebih dari seminggu. Kenapa bisa begini? Kakak senior, bukannya kau bilang bisa menyembuhkan penyakitnya? Saat mengobatinya, aku menyadari tubuhnya terus menolak energi ki yang kuberikan. Kuduga ada yang sengaja ingin membahayakannya. Satu-satunya harapan, hanya tanaman 7 warna yang bisa menyelamatkan. Tanaman 7 warna? Dalam seminggu. Di mana kita bisa mendapatkannya? Sebentar. Lelang harta dunia. Besok diadakan di Kyoto. Semua harta termahal ada di sana. Mungkin tanaman 7 warna ada. Baik, malam ini aku bawa Nona Xiao ke Kyoto. Barang yang paling istimewa dalam lelang ini adalah tanaman 7 warna. Harga awal 1 juta. 2 juta. 2 juta pertama. 2 juta kedua. 5 juta. King Cheng, jangan khawatir. Tanaman ini pasti akan kubeli. Tapi kau janji yang kau berikan padaku. Tenang saja, selama tanamannya bisa kudapatkan hari ini. Aku setuju. Ini bukan Du Mingchuan dari grup di Hao Kyoto. Tuan Du benar-benar akan membelinya seharga 5 juta. 10 juta. Kira-kira Tuan Du tak punya uang itu. Kalau begitu, 10 juta saja. 10 juta. 20 juta.
70, 77, 80, terserah saja. 20 juta. Siapa ini? Berani menawar lawan Du Xiao? Nah, siapa yang tak tahu diri ini? Tuan Du, bicara baik-baik. Jangan bertindak gegabah. Mengge, berani ambil barang incaranku. Kau tak takut mati. Kau? Du Mingxuan. Lama tak jumpa. Lin Zixing. Oh, kirain siapa tadi? Teman sekelas yang sudah lama hilang. Sekarang kamu sudah bisa ikut lelang mewah seperti ini. Baik. Kalian kenal? Tentu. Teman sekelas dulu, si miskin terkenal di seluruh sekolah. Kita hampir bangkrut. Ya, oke. Rumput pelangi. Milik penawar tertinggi. Tuan Du dari keluarga super kaya ibu kota. Jangan cari masalah. Nanti malah malu. Lebih baik berhenti. 20 juta tadi itu. Ini anggaran terakhir kami. Jangan berani-berani. 20 juta itu uang. Aku akan tunjukkan apa itu kesenjangan kekayaan. Rumput ini 10 miliar rupiah. Kalau 1 miliar kurang, 2 miliar saja. Kalau 2 miliar masih kurang. Itu 10 miliar. Baik. Lalu aku keluar. 100 miliar. Apen. 100 miliar. Tuan Lin, Anda yakin ini akan jadi rekor lelang tertinggi sepanjang sejarah? Moderator, saya sangat meragukan kebenaran tawarannya. Minta verifikasi dana. Tuan Lin, tunjukkan saldo rekening Anda. $2,000. Haha. Lin Zixing cuma punya 2.000 kok sok gaya segala. Lebih baik jangan. 2.000 dikatakan 2 triliun, tak ragu sedikit pun. Aku Du Mingxuan salut padamu. Buru-buru apa? Siapa bilang cuma 2.000? 1 menit. Cuma butuh 1 menit. Biarkan waktu menjawab. 1 menit? Tidak. 1 menit terlalu sebentar. Ku beri 5 menit. Tak usah 2 triliun, jika kau bisa tunjukkan 20.000, tanaman ajaib ini langsung kuserahkan. Dekan sudah ketemu. Akhirnya ketemu. Ada apa-apaan sih? Ketemu apa? Akun Medical God. Sudah transfer? Transfer 20 miliar ke Union Hospital. Kolaborasi dengan Medical God. Transfer 500 miliar sekarang. Afiliasikan ke World Medical Association. Bawa Medical God ke tim StarTech. Siapkan mobil. Cari Medical God. Buruan cari Medical God. Mobil. Oh, tinggal 30 detik lagi. Lin Zixing, mana pelurumu? Jangan macet. Hah? Uangnya nyusul. Uangnya aku kirim nanti. Kirimkan rumput 7 warna itu ke alamat pendaftaran. Duit masuk. Uang masuk. 200 miliar, 500 miliar, 1 triliun. Apen. Demi tanaman suci ini. Dia siapkan 100 miliar. Dana di rekening masih terus masuk. Siapa sebenarnya dia? Tidak mungkin. Mustahil. Kumpulkan orang, awasi gerak-gerik Lin Zixing. Guru besar. Guru tak perlu khawatir, ada tabib ahli, Nona pasti aman. Benar, Pak Kepala. Dengan kakak senior, tanaman suci pasti berhasil. Ayah. Anakku, semua lancar. Kan ku bilang tak ada masalah.
Asing. Anakku, ayah menyesal tak bisa dapatkan tanaman suci untukmu. Ayah minta maaf padamu. Tanaman suci itu sudah kita beli. Apa? Betul kau cakap tuh? Barang dari lelang akan segera tiba. Nak, kankermu bisa disembuhkan? Tak perlu sakit lagi. Tuan Lin ada, tumbuhan pelangimu sudah sampai. Terima kasih. Segera akan kusembuhkan kanker Wan Rou. Wan Rou kuserahkan padamu. Terima. Wan Rou, kau baik-baik saja? Sel kanker dalam tubuh Wan Rou sudah sepenuhnya saya hapuskan. Sekarang dia bebas dari penyakit kanker. Syukur sekali, anakku. Kanker tak akan menyiksamu lagi. Terima kasih. Pak Kurator, bahaya. Apa yang terjadi ini? Banyak orang dan mobil di luar. Mereka minta adikmu keluar. Kembalikan tumbuhan pelangi. Cepat naik dan sembunyi. Siap. Hah? Tua Bangka, mau pergi kemana? Oh, tidak apa-apa. Siapa kau? Kau siapa lagi? Langsung mau memukul, tidak takut hukum. Hukum? Aku yang jadi hukum. Suruh Lin Zixing temui aku. Du Mingxuan, kau lagi asing. Kalian kenal? Ayah, dialah yang menyusahkan kita di lelang. King Cheng, tenang saja. Begitu dapat rumput ilahi pelangi, aku akan datangkan dokter terbaik. Sembuhkan ayahmu. Terima kasih, Tuan Du. Dasar perempuan, pura-pura suci. Setelah dapat rumput pelangi. Lin Zixing, mana rumput pelangi? Serahkan sekarang. Rumput ilahi pelangi sudah kuhabiskan. Apa tuh? Sudah dipakai. Lin Zixing, tanaman suci baru kau dapat, langsung hilang. Kau sangka gua budak 3 tahun? Dengar baik-baik. Kembalikan sekarang, atau Gua hancurkan klinik ini. Hentikan. Hentikan. Klinik ini bukan tempat kalian berbuat semaunya. Pergi atau gua telepon polisi. ayo telepon, gua siap. Mari kita tengok siapa lebih laju. Panggil polis atau pukul gua. Hancurkan. Gali sampai 3 meter, cari tanaman 7 warna. Rambut. Itu. Aku bisa sembuhkan ayahmu. Lin Zixing. Kau faham apa yang kau cakap? Ayahnya masih koma. Kamu si ranking bawah, mau obati pakai apa? Senior kami, penyakit mematikan nona kami sembuh, apalagi ayahnya. Kalau dia gagal sembuh, Aku terima apa adanya. baiklah, aku akan coba. King Cheng, jangan percaya dia. Dia bukan tabib. Bertahun-tahun kau cari pelbagai tabib konon hebat, tapi tidak ada yang melihat ayahku membaik. Kali ini aku nak coba nasibku. Bukan King Cheng. Dia hanya penipu yang tidak tahu ilmu kedokteran. Jika ayahmu sampai mati, bagaimana? Jangan percaya padanya. Dia hanya tukang ambil obat biasa. Senior kami dewa pengobatan. Selain orang mati, semua bisa dia obati. Aku bersaksi.
Asing tabib ajaib. Baiklah. Kalian berani berbohong demi mempertahankan klinik. Amatir tak kompeten ini berani disebut dewa penyembuh. Dasar! Hanya kalian yang bodoh percaya ini. Lin Sixing, kau kurang ajar. Kau buat mereka panggil dewa penyembuh dengan rela. Aku beritahu kamu, serahkan rumput suci pelangi. Atau dewa pun tak bisa selamatkanmu. Percaya dia. Xing Chen, Aku percaya dia bisa sembuhkan ayahku. Tapi jika gagal, kau takkan punya tempat berlindung di Daxia. 3 menit, bawa barang dan ikut aku. King Cheng, jangan percaya dia. Qing Cheng, Gua Eji. Kau yakin? Pasien koma belum pernah. Belum ada contoh sembuh sebelumnya. Santai. Aku tahu batasnya. Ayah, kakak, gimana keadaan ayah? 7 warna herbal langka saja tak didapat. Masih berani pulang? Bagi warisan sekarang, jangan buang uang untuk orang tua ini lagi. Aku berjuang sembuhkan ayah. Ayah hampir tiada harapan. Kau pula sibuk uruskan harta pusaka. Shujia dong, kau masih manusia ke? Tidak baik. Ayah, mustahil. Tabib Jian. Nona Shu, sejak lama ayah terbaring lemah, sekarang benar-benar di ambang batas hayatnya. Sudah tidak tertolong. Tidak mungkin. Ayah, jangan begitu. Jangan takutkan aku. Dasar, nampak tak? Sudah tidak tertolong, nyaris meninggal. Kalau bukan karena kau, kondisi ayah takkan sampai begini. Kalau kau tak bisa sembuhkanku, kondisiku belum sampai tak tertolong. Semua tidak separah yang kalian bayangkan. Saya ahli, bisa tangani seketika. Sekarang, saya sudah berusaha pertahankan nyawa Tuan Shu. Sedangkan kau, jangan asal bicara. Kau memang kurang pengetahuan dan tidak kompeten. Apa maksudmu? Kurang ajar masuk sembarangan. Keluar sana. Sujia dong. Dia saya ajak obati ayah. Hargai dia. Pian-Xian, ahli Jiang pun tak bisa apa-apa, masih saja kau percaya dia. Dia hanya dokter amatir, kalau tidak sampai membahayakan nyawa saja sudah bagus. Dia mencuri tanaman suci. Kalau bukan karena dia, ahli Jiang pasti sudah sembuhkan ayah. Jadi, tanaman suci 7 warna dicuri olehmu. Karena kau datang sendiri, tak perlu repot cari lagi. Jika Tuan Su celaka, kau tak akan pergi dengan selamat. Keluar dari rumah Su, dia memang dewi keberuntunganku. Andai tanaman suci tidak dicuri, si tua ini tak akan mudah mati. Jangan banyak bicara. Lebih baik sekarang saja. jauhi tanganmu. Siapa izinkanmu memeriksa? Nona Shu, ayahmu sebenarnya sudah sadar. Hanya saja seseorang memberinya obat perusak saraf otak dalam dosis besar, menyebabkan gangguan otak. Sebab itulah ia belum sadar. Kau mengada-ada. Apa maksudmu obat perusak saraf otak? Hanya aku dan tabib Jiang yang memberi obat pada Tuan Su. Kau menuduh kami meracuninya. Tunggu saja. Begitu Tuan Su sadar, dia akan mengungkap kebenaran. Sialan. Farena. Usia 17.
Usaha tak mengkhianati. Tua ini akhirnya bangun setelah tidur puluhan tahun. Tuan kini sudah stabil. Apa sulapanmu ini? Mustahil, tidak mungkin. Tuan Su sudah terlalu parah, tidak ada harapan lagi. Tanpa herba 7 warna ini, mustahil sembuh hanya dengan obat. Kau ini siapa? Tabib Jiang, syukur sekali Su bangun kembali. Akan kukabarkan ke seluruh keluarga ibu kota untuk ucapan selamat. Selamat. Kau pasti ingin aku cepat mati, ya? Dengan keahlianmu, guru malah terkejut dan kecewa. Jangan salah paham, Tuan Su. Tuan Chu ini bukan seperti itu. Dengarkan penjelasanku. Kau berbohong, ya? Aku juga tidak tahu. Terserah kalian. Tidak bicara soal racun. Apu. Dia yang menyuruhku semua ini. Kamu cicipi dulu. Apa rasanya? Ayah, dengar. Bukan seperti katanya, aku anak kandungmu. Mana mungkin aku menyakiti ayah? Dia hanya berbohong. Ayah, dia berbohong. Anak durhaka. Ayah, kau pukul aku. Aku anakmu. Kenapa aku punya anak seperti kamu bersekongkol meracuniku? Hari ini kubiarkan kau mati. Detan. Keluarkan mereka berdua. Ke jaksa ibu kota. Tak tahan rupanya. Pantas dia membela aku. Aku hanya suruhannya. Ini fitnah. Pergi sana. Kenapa kau tidak mati saja? Benar. Ibu, diamlah. Hah? Atau apa? Ayahmu telah sakit lama. Kamu baru sembuh tapi marah-marah, pasti kambuh lagi. Ayah, ini Tabib Lin. Dialah yang menyembuhkan ayah. Aku bukan dokter sakti. Menyelamatkan nyawa adalah pahala besar. Hanya melakukan kewajiban. Tuan, terima sembah hamba. Jangan sungkan tua-tua. Menyembuhkan jiwa. Ini memang tugas saya, Dr. Lin. Tanpa pertolonganmu hari ini, mungkin saya sudah tiada. Kamu penyelamatku, Su Qingfeng. Silakan sampaikan kebutuhanmu. Saya rela habiskan harta. Ucapan terima kasih tidak perlu. Ginseng dan jahe setiap hari. Rebus bersama akar polygonum pagi dan malam selama 2 minggu. Anda akan sembuh jika lancar. Saya permisi dulu. Tunggu dulu. Dr. Lin, penampilanmu mengesankan. Saya ingin bersahabat. Apakah kamu sudah menikah? Saya belum menikah. Bagus juga, tetap jadi anjing lajang. Bukan maksud saya itu. Kamu masih sendirian. Dr. Lin, saya punya permintaan kecil. Belum tahu. Aku ragu mau bicara. Begini. Putriku sebaya denganmu. Mungkin kalian cocok. Ayah, jangan ngawur. Tuan Su terlalu sopan. Nona Su terlalu cantik. Aku biasa hidup sendiri. Tidak pantas. Aku tetap pada prinsip tugasku adalah menyembuhkan. Yang lain bukan urusanku. Belum terpikir. Astaga. Tidak, aku tidak setuju. Shu keluarga terhormat. King Cheng putri manja tidak pantas menikahi orang ini. Lin Zixing, tahukah kau apa itu kelas atas? Jangan semena-mena hanya karena bisa mengobati. Kau seperti katak ingin jadi angsa. Dr. Lin,
Terima kasih untuk ayahku. Besok siang kau sibuk. Biarkan aku traktir makan siang. Dr. Lin, kabulkan permintaannya. Jika kau tolak, orang-orang akan bilang aku tidak tahu aturan. Elit ibu kota pasti menggunjingkan belakangku. Baiklah. Jadi kau setuju ya? Besok siang, Istana Langit. Janji ketemu. Jangan pura-pura. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Cuma mau minta uang lebih. Main pura-pura menolak. Siapa kau? Usia. Tenang dulu. Kakek, kamu mau pergi kemana sih? Nona, jangan khawatir. Kakak senior adalah dewa pengobatan, pasti aman. Aku pulang. Paman muda. Kenapa baru pulang? Asing bagaimana? Masalah selesai. Sudah selesai semuanya. Luar biasa. Syukur selesai. Baik. Kami semua sangat khawatir, terutama Nona muda. Dia menunggu di sini sejak kau pergi, takut terjadi sesuatu. Pulang dulu, aku bicara dengan asing. Boleh. Silakan. Asing, apa pendapatmu tentang Wan Rou? Asing? Usiamu sudah tidak muda lagi. Kau juga butuh seseorang yang merawatmu. Wan Rou ini, aku melihatnya tumbuh besar dan kurasa dia mulai menyukaimu. Jujur saja, aku belum ada rencana untuk hal seperti ini. Jadi, tolong jangan dibicarakan lagi mulai sekarang, baiklah? Kalau memang begitu, aku tidak akan memaksa. Oh iya. Besok siang, Nona Su mengajakku makan siang di Yunding Tiangong. Jadi, tak perlu siapkan makan siang untukku. Baik, aku ke kamar dulu. Tidak, aku harus sampaikan kabar ini pada Wan Rou. Jangan biarkan wanita rebut Zixing. Nyonya, makanan lengkap. Nikmati. Lin Zixing, untuk membunuhmu, aku beli racun termahal Duan Hunsan. Hari ini kau akan binasa. Paman muda ini benar-benar berkata tidak tertarik. Diam-diam kencan dengan rubah jelita itu. Dia tidak seperti itu. Kamu. Kenapa kau di sini? Aku. Kau juga datang karena kencan mereka? Mungkinkah? Benar. Aku ingin tanya. Keahlian medismu sudah sangat hebat, tapi kenapa sebelumnya aku belum pernah mendengar namamu? Di lelang kemarin, banyak tokoh medis dan pengusaha kaya yang mentransfer uang ke rekeningmu. Kenapa orang sepertimu rela tinggal di klinik kecil ini? Setiap orang punya rahasia, bukan? Rahasia kau terlalu banyak. Oh ya, ini menu andalan Istana Langit, cicip. Coba rasanya. Enak ya? Enak sekali kan? Ini beracun. Ming Xuan, kau di sini? Du Ming Xuan, kau jadi pelayan di sini. Gila juga kerja jadi pelayan di Istana Awan ini. Surga dan malam. Ming Xuan, tabib Lin penyelamat kami. Lin Zixing. Hari ini aku harus tunjukkan wajah burukmu pada King Cheng. Masih mau menonton sampai kapan? Ayo masuk dan bantu aku mencela pria brengsek ini. Paman Guru. Ban Rou. Dasar pria brengsek. Saksi sudah semua ada di sini.
Kau tidak bisa pura-pura lagi. Kenapa tinggalkan apotek dan datang ke sini? Kau diam-diam. Datang, pacar selingkuhan. Kepala apotek yang bocorkan ke kakak senior. Nomong-nomong, besok makan siang dengan Nona Su di Istana Langit. Jangan siapkan makan siang. Salah paham besar. Lin Zixing, cepat jelaskan. Ini bukan yang kalian kira. Lin Zixing, ini semua gara-gara kau. Begini ceritanya. Oh, begitu rupanya. Ya, Nona besar. Cepat jawab. Maaf. Aku salah. Ada aura pembunuh. Aku salah. Mana mungkin ada aura pembunuh? Salah. Cepat bangun. Sakit sekali. Ya, Nona. Panggil polisi. Apas. Cepat, tangkap orang ini. Lin Zixing, kubunuh kau. Lepaskan. Ming Xuan, kau. Kenapa kau begini? Mungkin. Lin Zixing, aku tak paham. Kau si pecundang, mana lebih baik dariku? Dengan apa kau bisa merebut cinta sejati hidupku dengan mudah? Sadarlah, kau sadar apa yang kau ucapkan? Du Ming Xuan, antara kita tidak mungkin sama sekali. Kenapa kau lakukan ini? King Cheng, kudambamu 10 tahun. Kau paling paham seperti apa aku sejak kecil. Yang kusukai takkan tergantikan. No. Lebih baik tikaman tadi membunuhmu. Kau harus bersyukur ada yang sangat mencintaimu. Kurang teliti. Wanita secantik ini. Hari ini bahkan kalian Lin Zixing. Dia pasti mati. Kakak senior, gawat. Nona besar tampaknya sekarat. Kakak senior, selamatkan dia. Tadi masih baik-baik saja. Entah kenapa sekarang jadi begini. Ini racun Duan Hun. Lin Zixing hebat bisa mengenali racun Duan Hun. Biar ku sebut fakta. Pisau ini racun pemusnah nyawa. Hanya sekejap mata. Dia jadi mayat kering. Wahai kakak, apa itu racun pemusnah nyawa? Racun terkuat di dunia. Paling mematikan. Tak ada yang selamat. Apa? Lin Zixing, hahaha. Jika kau kenal bubuk racun ini, pasti kau juga tahu hal lainnya. Hanya dewa obat bisa netral. Tapi jika kau bunuh diri dengannya di hadapanku, ku beri penawar terakhir di dunia ini. Hitunganku sampai 3. 3. Selesai. Luka Nona muda sudah sembuh. Kakak benar-benar dewa pengobatan. Aku tahu kau pasti bisa. Kau dewa obat? Tidak mungkin. Berani sekali. Hanya kebetulan. Dia memang dewa pengobatan. Hanya kamu yang tak percaya. Ternyata kau tabib dewa. Pantas saja banyak yang menjilatmu. Hei Yu, masih ada yang mau kau katakan? Ternyata kau dulu murid paling buntut di kelas. Kini jadi dewa. Aku yang terlalu naif. Bawa dia. Aku pasti bunuh kau nanti. Kurang ajar. Cepat pergi. Bodoh sekali. Tidak terluka. Jangan bicara dulu. Mari kita ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tenang. Setelah 2 hari lagi, kau sudah bisa pulang. Ahang, Wan Rou. Nona besar. Nona, paman muda, kalian.
Ayah, kenapa? Hari ini klinik sepi, jadi saya mampir menengok kondisimu. Asing, tampaknya Wan Ro sudah membaik ya. King Cheng hadir. Kamu sudah bekerja keras merawat Wan Ro. Sebenarnya saya datang untuk melamar Lin Zixing. Lamaran? Bagaimana? Maaf, kalian lanjutkan. Saya rebus air dulu. Direktur nona mereka. Apa yang terjadi? Asing ahli obat. Dalam hal perasaan. Dalam hal perasaan, biarkan dia memilih sendiri. Biarkan saja dia, jangan ikut campur. Memutuskan sendiri. Loh, lari kenapa? Hei, kenapa kamu lari? Kamu harus memilih antara aku dan dia hari ini. La 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 la.